Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Fitria. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review terhadap 15 artikel ilmiah yang membahas manajemen hubungan industri dari berbagai perspektif, mulai dari konsep dasar, regulasi, kepemimpinan, manajemen konflik, hingga tantangan era digital. Hubungan industrial merupakan elemen strategis dalam organisasi karena menyangkut hubungan antara pekerja, manajemen, dan pemerintah. Stabilitas hubungan industrial sangat menentukan produktivitas, keberlanjutan bisnis, serta kesejahteraan tenaga kerja. Oleh karena itu, memahami dinamika dan strategi pengelolaannya menjadi hal yang sangat penting. Di sini saya akan mereview artikel 1, Konsep Dasar Hubungan Industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Inti artikelnya yaitu hubungan industrial bersifat tripartit. Yang kedua, berbasis nilai Pancasila. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan dialog. Hubungan ini bersifat tripartit, artinya tidak hanya melibatkan pekerja dan perusahaan, tetapi juga pemerintah sebagai pembuat regulasi dan mediator. Prinsip dasarnya adalah kemitraan, keseimbangan, hak dan kewajiban, serta penyelesaian konflik melalui dialog. Artikel ini menegaskan bahwa hubungan industrial yang sehat bukan berarti tanpa konflik, melainkan memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan adil. Review artikel 2. Serikat pekerja berfungsi sebagai representasi kolektif pekerja dalam perundingan. Temuan utama, meningkatkan posisi tawar karyawan, mengurangi konflik terbuka, mendorong perjanjian kerja bersama. Pada artikel ini membahas peran serikat pekerja sebagai representasi kolektif karyawan. Serikat pekerja berfungsi meningkatkan posisi tawar pekerja dalam perundingan dengan manajemen, khususnya dalam penyusunan perjanjian kerja bersama. Dengan adanya serikat pekerja, komunikasi menjadi lebih terstruktur. Namun, tantangan yang muncul adalah rendahnya partisipasi anggota dan potensi politisasi organisasi. Jika tidak dikelola secara profesional, serikat pekerja justru dapat memicu konflik berkepanjangan. Review artikel yang ketiga, Perjanjian Kerjasama PKB. Poin utama, mengatur hak dan kewajiban pekerja, memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi perselisihan. Artikel ini menekankan pentingnya perjanjian kerja bersama atau PKB. PKB adalah dokumen yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha. Perusahaan yang memiliki PKB aktif cenderung lebih stabil karena aturan sudah disepakati bersama. PKB menciptakan kepastian hukum dan mengurangi multitafsir kebijakan. Dengan demikian, potensi perselisihan dapat ditekan. Di sini saya akan mereview artikel yang keempat, yaitu tentang penyelesaian perselisihan. Poin utamanya ada tahap bipartit, lalu mediasi, lalu konsiliasi, lalu arbitrase. Efektivitas dipengaruhi komunikasi dan itikat baik. Artikel ini membahas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan internasional. Tahapannya dimulai dari bipartit, yaitu perundingan langsung antara pekerja dan manajemen. Jika tidak berhasil, dilanjutkan dengan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian bipartit paling efektif apabila komunikasi dan kepercayaan sudah terbangun sebelumnya. Review artikel yang kelima yaitu regulasi ketenagakerjaan. Poin utamanya upah minimum, PHK,
dan outsourcing. Regulasi mempengaruhi stabilitas hubungan industrial. Di artikel kelima ini, kita akan membahas pengaruh regulasi ketenagakerjaan terhadap stabilitas hubungan industrial. Kebijakan mengenai upah minimum, PHK, dan outsourcing sering menjadi sumber dinamika hubungan industrial. Ketidakjelasan regulasi dapat meningkatkan ketidakpastian dan memicu konflik. Oleh karena itu, transparansi dan sosialisasi kebijakan menjadi sangat penting dalam regulasi ketenagakerjaan. Review artikel yang keenam yaitu tentang kepemimpinan dalam hubungan industrial. Poin utamanya ada gaya kepemimpinan partisipatif, ada transparansi dan trust building, lalu dampak pada keharmonisan hubungan kerja. Artikel ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempengaruhi signifikan terhadap keharmonisan hubungan industrial. Pemimpin yang partisipatif dan transparan mampu membangun kepercayaan. Sebaliknya, kepemimpinan otoriter cenderung memicu resistensi. Trust atau kepercayaan menjadi fondasi utama hubungan yang sehat. Lalu, review artikel yang ketujuh yaitu komunikasi organisasi. Poin utamanya ada forum dialog rutin, sistem pengaduan terbuka, dan pencegahan konflik. Artikel ketujuh ini menegaskan bahwa komunikasi adalah faktor pencegah konflik yang paling efektif. Forum dialog rutin, sistem pengaduan yang terbuka, dan komunikasi dua arah membantu menyerap aspirasi sebelum berkembang menjadi konflik besar. Perusahaan dengan sistem komunikasi baik memiliki tingkat mogok kerja yang lebih rendah. Lalu, untuk review artikel yang ke-8, yaitu tentang manajemen konflik. Poin utamanya, konflik fungsional dan disfungsional. Lalu, manajemen sebagai solusi win-win. Artikel ke-8 ini menjelaskan bahwa konflik dapat bersifat fungsional maupun disfungsional. Konflik fungsional dapat mendorong perbaikan kebijakan, namun konflik disfungsional dapat merusak hubungan kerja dan produktivitas. Manajemen harus mampu mengidentifikasi agar konflik dan mencari solusi win-win. Lalu, di review artikel yang ke-9 ini tentang hubungan industrial dan produktivitas. Poin utamanya yaitu hubungan harmonis, motivasi, dan produktivitas. Lalu, loyalitas karyawan meningkat. Artikel ini menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara hubungan industrial harmonis dan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai dan aman secara psikologis cenderung lebih termotivasi dan loyal. Dengan demikian, hubungan industrial bukan hanya isu sosial, tetapi juga strategi bisnis. Nah, di review artikel yang 10 ini tentang kesejahteraan karyawan. Poin utamanya kompensasi adil, jaminan sosial, work-life balance, pengaruh terhadap loyalitas dan motivasi. Artikel ini menekankan pentingnya kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan tidak hanya soal gaji, tetapi juga jaminan sosial, lingkungan kerja aman, serta work-life balance. Karyawan yang sejahtera menunjukkan komitmen organisasi yang lebih tinggi. Review artikel yang ke-11 yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3. Poin utamanya pencegahan kecelakaan, lingkungan kerja aman, meningkatkan kepercayaan karyawan. Lingkungan kerja yang aman menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap pekerja. Hal ini meningkatkan loyalitas dan kepercayaan. Ketiga juga berdampak pada efisiensi karena menekan angka kecelakaan kerja.
Review artikel yang ke-12 yaitu globalisasi. Poin utamanya, perusahaan multinasional, perbedaan budaya dan regulasi, adaptasi standar internasional. Artikel globalisasi ini menjelaskan tentang tantangan globalisasi. Perusahaan multinasional harus menyesuaikan praktik hubungan industrial dengan budaya dan regulasi lokal. Perbedaan standar kerja dan budaya dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan sensitif. Review artikel yang ke-13 yaitu digitalisasi dan gig economy. Poin utamanya remote working dan kontrak fleksibel, perlindungan hukum, regulasi perlu diperbarui. Di artikel ini menyoroti dampak digitalisasi. Remote working dan kontrak fleksibel menciptakan fleksibilitas, tetapi juga tantangan perlindungan hukum. Diperlukan pembaruan regulasi agar pekerja digital tetap mendapatkan perlindungan. Untuk review artikel yang ke-14 yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Poin utama, program kesejahteraan dan dialog sosial meningkatkan rasa memiliki karyawan, memperkuat hubungan industrial. Dalam artikel ini membahas tentang Corporate Social Responsibility. CSR yang melibatkan karyawan meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan dan memperkuat hubungan industrial. Program kesejahteraan dan dialog sosial menjadi bagian dari strategi keberlanjutan. Lalu untuk review artikel yang ke-15 yang terakhir yaitu sintesis dan strategi. Poin utama, faktor utamanya yaitu komunikasi, kepemimpinan, dan regulasi, strategi, dialog sosial, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Dari 15 artikel terdapat 3 faktor utama, yaitu komunikasi, kepemimpinan, kepastian regulasi. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk hubungan industrial yang harmonis. Sebagai kesimpulan, manajemen hubungan industrial adalah investasi jangka panjang. Hubungan yang harmonis meningkatkan stabilitas, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Kunci utamanya adalah dialog sosial, kepemimpinan yang adil, serta keseimbangan hak dan kewajiban. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.